Kota Boyolali merupakan sebuah kota yang terkenal dengan susu sapinya yang segar. Ternyata di balik keunikan nama Boyolali terdapat cerita yang sangat menarik. Dikisahkan ada seorang yang bernama Bupati Ki Ageng Pandanarang, Semarang yang sangat kaya raya. Sebab kekayaannya itu dia jadi sombong serta kurang ingat melaksanakan ibadah. Apalagi cuma memikirkan permasalahan keduniawian saja. Tugas menyebarkan agama Islam dilupakan sama sekali. Kemudian datanglah Sunan Kalijaga untuk menyadarkan Ki Ageng Pandanarang. Sunan Kalijaga sangat bahagia mendapat tugas mulia tersebut. Dia berupaya menyadarkan Ki Ageng Pandanarang dengan bermacam metode. Pertama, dia menyamar sebagai seorang penjual rumput, namun gagal. Kemudian, beliau menyamar sebagai seorang rakyat jelata, kemudian gagal, dan terakhir beliau menyamar sebagai pengemis. Dia menggunakan baju compang-camping tiba ke istana Kadipaten Semarang. Kebetulan pada waktu itu Ki Ageng Pandanarang lagi menghitung uang di pendopo istana. Ki Ageng Pandanarang memberikan uang kepada pengemis tersebut, namun pengemis menolaknya. Pengemis tersebut berkata, "Hamba tidak memohon uang. Hamba cuma memohon suara-suara beduk di Masjid Semarang, serta Tuan jangan cuma memikirkan kekayaan saja, sebab hidup ini cuma sementara." Ibarat sekali mencangkul memperoleh emas satu bongkah. Ki Ageng Pandanarang sangat marah. "Saya tidak hendak menuruti permintaanmu. Perkataanmu itu cuma omong kosong belaka. Jika Tuan mau sebongkah emas, maka dalam waktu sekejap hamba bisa memberikannya," kata pengemis tersebut, seraya mencangkul 3 kali. Setelah mencangkul, kemudian melemparkannya ke hadapan Ki Ageng Pandanarang. Ki Ageng Pandanarang hendak marah, tetapi begitu memandang tanah tersebut berganti jadi emas, dia pun terdiam dan terpaku. Pengemis ini bukan pengemis biasa. Ia memiliki kelebihan, gumam Ki Ageng Pandanarang. Kiai Ageng Pandanarang menyadari kekurangannya. Saat ini dia baru menyadari jika selama ini dirinya menemukan bermacam tes lewat perlambang ataupun kiasan. "Kiai, marilah duduk di mari," ajak Ki Ageng Pandanarang kepada pengemis tersebut. Pengemis itu naik ke pendopo, dia duduk di hadapan Ki Ageng Pandanarang. "Maafkanlah aku, Kiai, sebab aku telah menghina serta menyepelekan Kiai," kata Ki Ageng Pandanarang lembut. "Mulai hari ini aku ingin berguru kepada Kiai. Aku hendak menuruti perintah Kiai." Sunan Kalijaga senantiasa merahasiakan jati dirinya. "Jika Ki Ageng betul-betul mau berguru, aku tidak keberatan asalkan Ki Ageng ingin menuruti seluruh permintaanku," kata pengemis tersebut sembari menatap muka Ki Ageng Pandanarang. "Aku hendak memenuhi seluruh permintaan Kiai. Sebutkanlah satu persatu," kata Ki Ageng Pandanarang tanpa ragu. "Terdapat 3 permintaanku. Awal mulai hari ini Ki Ageng wajib beribadah, beriman, membuat langgar tempat sholat yang dilengkapi dengan beduknya, menjaga para santri dan menyebarkan agama Islam di Kadipaten Semarang. Permintaanku yang kedua, Ki Ageng wajib berzakat secukupnya, serta permintaanku yang ketiga, Ki Ageng wajib meninggalkan Kadipaten Semarang dan tinggal di Jabalkat di wilayah Tembayat. Seluruh permintaan Kiai hendak aku laksanakan," kata Ki Ageng Pandanarang tanpa ragu-ragu. Setelah pengemis itu pergi, kini hanya tinggallah Ki Ageng Pandanarang sendiri duduk termenung di pendopo. Dia memikirkan bahwa selama ini dia diuji dan dia tidak sadar bahwa selama ini dia diuji dengan berbagai macam cara. Dan akhirnya sampai dia sadar. Kemudian dia ingin berangkat ke Jabalkat berguru kepada pengemis tersebut. Nyi Ageng Kaliwungu mau ikut berangkat ke Jabalkat dengan membawa putra bungsunya yang bernama Pangeran Jiwa. Ki Ageng Pandanarang mengizinkan istrinya turut asalkan tidak membawa harta barang. Mereka meninggalkan Kadipaten Semarang mengarah ke Jabalkat tanpa seorang pengawal juga. Sesampainya di tengah hutan, mereka dihadang 2 orang perampok.
Ketika itu perampok sudah diberikan bambu kuning yang berisi emas, permata, serta duit. Namun perampok tersebut tidak puas dan tetap merebut bungkusan yang dibawa Nyi Ageng Kaliwungu. Kemudian Ki Ageng Pandanarang sangat marah. Ki Ageng Pandanarang menyumpahi kedua perampok tersebut menjadi muka kambing serta diberi nama Seh Domba. Sedangkan perampok yang berwajah garang, wajahnya berubah menjadi muka ular. Perampok tersebut sangat menyesal, dan perampok tersebut siap mengabdi kepada Ki Ageng Pandanarang. Setelah istirahat, Ki Ageng Pandanarang serta Nyi Ageng Kaliwungu melanjutkan perjalanannya ke arah timur. Seh Domba serta Seh Kewel yang menjadi ular berjalan di belakangnya. Ekspedisi mereka sudah jauh Gunung Merapi serta Gunung Merbabu sudah mereka lewatkan. Dari jauh, kedua gunung itu nampak bagaikan dua buah gunung kembar. Kemudian terus berjalan menyusuri sepanjang sungai Sengon. Kala matahari pas di atas kepala, perjalanan Ki Ageng Pandanarang sudah hingga di Sungai Tempuran. Sangat jernih air di sini, gumam Ki Ageng Pandanarang sambil mengambil air untuk berwudu. Berikutnya Ki Ageng Pandanarang terus melaksanakan sholat luhur di sebuah batu datar yang terletak pas di tengah-tengah Sungai Tempuran tersebut. Sambil menunggu Nyi Ageng Pandanarang yang masih tertinggal jauh di belakang, tidak beberapa lama sampailah Nyi Ageng Kaliwungu di Sungai Tempuran. Dia mengambil air kemudian duduk di atas suatu batu datar tengah-tengah sungai yang baru saja dipergunakan sholat Ki Ageng Pandanarang. Dia memandang ke depan, suaminya tidak nampak. Boya wis lali teko, Kiai ninggal saya. Telah lupakah gerangan Ki Ageng Pandanarang sehingga meninggalkan saya? Kata Nyi Ageng Kaliwungu. Tempat itu kemudian diketahui dengan nama Boyolali. Dari Boyolali, Ki Ageng Pandanarang dan rombongan mengarah ke arah selatan melewati hutan, sawah-sawah, serta perkampungan. Mereka terus berjalan hingga tiba di Tembayat. Ia menetap di Tembayat sehingga dia populer dengan nama Sunan Tembayat.